Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah, dimudahkan usaha positif dan juga dilancarkan rezekinya. Tolong doakan gua juga hal yang sama ya. Dan ya tidak putus-putus gua ingatkan Sobat Football United, jangan judi online, jangan judol. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dan juga orang-orang terdekat. Oke, di video kali ini gua akan membahas terkait dengan informasi-informasi. Langsung aja ya, dimulai dari Simon Stone dari BBC kalau tidak salah, ini mengatakan bahwa Manchester United ini bersiap untuk menerima tawaran dari Chelsea untuk Alejandro Garnacho, tapi tidak ingin ya untuk melepas penyerang sayap ini dengan harga murah. Pihak senior di Manchester United percaya kalau Garnacho ini ingin dari awal ya, ingin ke Stamford Bridge. Inilah alasan utama kenapa dia masih berada di Old Trafford kurang lebih 3 bulan setelah head coach Ruben Amorim mengatakan untuk mendapatkan klub baru ya, untuk menyuruh Garnacho ini mencari klub baru. Nah, langsung aja nih situasi yang menarik. Jadi ternyata belum sepenuhnya selesai nih situasi dengan Garnacho. Memang semakin dekat untuk keluar dari Manchester United, tapi belum tuntas. Karena apa? Tetap ada kemungkinan-kemungkinan lain. Tadi disebutkan oleh Simon Stone, Manchester United tidak ingin menerima tawaran yang murah dari Chelsea. Belum diketahui memang angkanya seperti apa, tapi kalau melihat bagaimana misalnya Napoli ya di musim dingin kemarin kan sempat kalau tidak salah sekitar 60-an juta. Jadi kalau angka dari Chelsea nanti lebih rendah daripada angka 60 itu, katakanlah 20 atau mungkin 30, ya gue yakin ini bisa jadi akan ditolak oleh Manchester United. Nah, yang menarik adalah apa yang akan terjadi kalau Garnacho ini ataupun Manchester United menolak tawaran dari Chelsea. Kalau diterima ya sudah selesai, tapi kalau ditolak bagaimana? Menurut gue, hubungan antara Garnacho dengan Manchester United dengan Ruben Amorim ini sudah hancur, sudah selesai. Jadi hanya ada satu kemungkinan kalau dia stay di Manchester United. Apa itu? Ya, dia tidak akan mendapatkan tempat, dia akan dibekukan. Dan kalau situasinya seperti ini, yang rugi banyak pihak. Manchester United akan rugi. Karena apa? Manchester United tetap harus membayarkan gaji, ya kan, angka investasi yang besar juga tanpa bisa memakai tenaga dari Garnacho. Sang pemain pun jelas karirnya akan terhambat karena dibekukan, tidak mendapatkan menit bermain, tidak berkompetisi di level tinggi secara reguler. Ini juga ya, ini hal yang tidak diinginkan, hal yang sangat merugikan. Di sisi lain Chelsea, kalau memang Chelsea ini serius untuk mendatangkan Garnacho, kalau seandainya ditolak tawarannya ya mereka juga tidak akan mendapatkan Garnacho. Ini juga merupakan sebuah kerugian. Nah, sekarang keadaannya adalah tergantung seberapa serius Chelsea ini menginginkan Garnacho. Karena kalau Chelsea memberikan tawaran yang rendah, Manchester United tidak dalam posisi 100% akan menerima, 100% akan menjual Garnacho. Artinya ya Chelsea ini juga melihat ya kadar keseriusannya seperti apa. Kalau mereka serius benar, mereka tidak akan memberikan angka yang terlalu rendah. Tapi kalau mereka hanya coba-coba saja, ya mereka akan memberikan angka yang rendah dan Garnacho tidak akan kemana-mana. Sehingga tiga pihak menurut gue, ketiga-tiganya tetap akan mendapatkan kerugian pada akhirnya. Kita lihat akan seperti apa ini perkembangan Garnacho. Menarik ya. Lalu situasi yang menarik juga adalah Jadon Sancho. Jadon Sancho, kabar terbaru dari Fabrizio Romano, saat ini tidak menerima tawaran dari AS Roma. Proposal dari AS Roma ini ditolak oleh Jadon Sancho setelah sebelumnya sempat diberitakan sangat dekat ya Jadon Sancho ini akan ke AS Roma. Di sisi lain, pembicaraan dengan Besiktas juga tidak ada. Belum ada kesepakatan antara Jadon Sancho dengan AS Roma terkait dengan situasi personal, walaupun Manchester United siap untuk menerima tawaran 20 juta pounds dari AS Roma. Kesepakatan dengan Besiktas saat ini masih menunggu ya, karena Jadon Sancho tidak mempertimbangkan pindah ke Turki sebelum bulan September. Dari Darmeset dari Sky Sport mengabarkan bahwa ya Jadon Sancho saat ini tampaknya tidak akan menerima tawaran dari AS Roma ataupun bergabung dengan AS Roma.
AS Roma memberikan tawaran 20 juta pounds untuk Manchester United dan Jadon Sancho sudah berbicara dengan klub. Dia ingin mengeksplorasi pilihan lain dan dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan kesepakatan personal. Walaupun di sisi lain ya, gue baca di sosial media juga ada angka gaji nih yang mungkin tidak meyakinkan dari kubu ataupun dari AS Roma yang ditolak oleh Jadon Sancho. Nah, ini juga hal yang menarik menurut gue. Karena sama seperti Garnacho, kalau Jadon Sancho tidak mendapatkan klub, Jadon Sancho ini juga sudah selesai sebenarnya dengan Manchester United. Bukan hanya dengan Ruben Amorim, tapi dengan Manchester United. Artinya, kalau Jadon Sancho tidak mendapatkan klub, banyak pihak yang akan rugi. Pihak dari Jadon Sancho sendiri rugi, tidak mendapatkan menit bermain ya. Padahal dia masih dalam usia untuk berkembang lagi. Ada ambisi untuk masuk ke tim nasional Inggris, harus dilupakan. Manchester United juga rugi, membayar gaji dari Jadon Sancho yang cukup tinggi tanpa bisa memakai ya, tanpa bisa untuk menggunakan tenaga dari Jadon Sancho. Ini jelas sebuah kerugian. Nah, dari situ gue berpikir semua pihak saat ini pasti akan atau sedang mencari jalan keluar nih, bagaimana baik itu Jadon Sancho maupun juga Alejandro Garnacho akan cabut dari Manchester United, karena kalau tidak banyak pihak yang akan rugi. Dan ini sekaligus juga gue perkirakan ya, pada akhirnya gue bisa jadi salah tapi ini prediksi gue, pada akhirnya mereka akan pergi, mereka akan cabut dari Manchester United. Kenapa? Itu tadi gue katakan, gue ulangi lagi, kalau tidak pergi yang rugi akan banyak, sehingga ini tetap akan didorong untuk cabut. Cuman ya akan seperti apa proses cabutnya, kemana, kesepakatannya akan seperti apa, ini yang menarik untuk disaksikan, untuk dinantikan. Tapi ada hal yang berbeda, yaitu tentang Rasmus Højlund. Dari Tabutos ini mengatakan bahwa ada minat dari Fulham untuk Rasmus Højlund. Di sisi lain, dari Tutto Mercato mengabarkan kalau Antonio Conte menginginkan Napoli untuk mendatangkan Joshua Zirkzee karena cederanya Romelu Lukaku. Di sisi lain, Sporting Director dari AC Milan, Iglitare, mengatakan ya, Rasmus Højlund ini merupakan sebuah pilihan bagus untuk kita. Kita sedang mengevaluasi dia beberapa hari ini, tapi market transfer ini, bursa transfer ini sangat tidak bisa diprediksi. Nah, ini situasi yang menurut gue menarik ya, karena dan ini bisa jadi berbeda dengan keadaan Garnacho serta Jadon Sancho, di mana sebentar, gue sampaikan kabar dari Fabrizio Romano juga ya, bahwa Napoli ini meminta untuk kesepakatan peminjaman atau situasi kondisi peminjaman untuk Rasmus Højlund. Mereka memiliki kontak langsung dengan Manchester United karena cederanya Romelu Lukaku. Nah, ini situasi yang menarik ya, karena jelas Rasmus Højlund menurut gue secara ringan amatiran saat ini statusnya Manchester United bukan lagi membuka pintu untuk Rasmus Højlund, tapi juga sudah mendorong supaya Rasmus Højlund ini keluar dari Manchester United. Dari mana? Dari apa yang dilakukan ketika menghadapi Arsenal. Rasmus Højlund tidak dilibatkan sama sekali, tidak ada di starting 11, tidak ada di bangku cadangan. Tapi dari yang gue baca, bisa jadi gue salah ya, tapi yang gue lihat bahwa Rasmus Højlund membuat statement dengan datangnya dia di Old Trafford. Gua membaca situasinya adalah dia tetap ingin stay di Manchester United. Nah, tapi apakah ini pasti akan 100% misalnya dia tetap akan stay di Manchester United? Enggak, menurut gue tidak seperti itu juga. Keadaan ini dinamis. Artinya, perpindahan dari Rasmus Højlund dari Manchester United ini kuncinya ada di sang pemain sendiri. Nah, sekarang tinggal klub-klub yang berminat untuk mendatangkan Rasmus Højlund, bagaimana mereka bisa meyakinkan sang pemain untuk cabut dari Manchester United. Napoli menurut gue punya peluang ya. Tergantung bagaimana mereka bisa membuat proposal untuk Rasmus Højlund. Saat ini dengan cederanya Romelu Lukaku, maka mungkin ada semacam kayak project ya, ataupun juga semacam kayak rencana untuk menempatkan Rasmus Højlund dalam jangka waktu tertentu sebagai striker utama dari Napoli. Artinya menit bermain dia akan tinggi, ya dia akan bermain di posisi reguler, hal yang sulit untuk didapatkan di Manchester United saat ini. Nah, kalau dia teryakinkan dengan hal ini, ya bisa jadi dia akan cabut ke Napoli. Tentu saja ini juga tergantung berapa tawaran dari Napoli, karena sama seperti Garnacho tadi ya, Manchester United
ingin melepas tapi tidak sembarangan. Kurang lebih seperti itu. Ada angka-angka, ada batasan-batasan juga yang harus dicapai oleh tawaran yang dilakukan oleh klub lain. Nah, terkait dengan Rasmus Højlund sendiri, ya ini situasi yang menarik justru kalau dia tetap stay di Manchester United. Menurut gue seperti itu sih, karena jelas klub mendorong ya, tapi kalau dia tetap stay, ya berarti ada sesuatu hal yang harus dia buktikan nih. Tapi apakah dia akan ditepikan, disingkirkan? Gue tidak melihat seperti itu, karena ya Ruben Amorim tetap membawa Rasmus Højlund di preseason kemarin ya. Dan ini menunjukkan bahwa secara konsep ya Ruben Amorim punya tempat untuk Rasmus Højlund, walaupun mungkin bukan sebagai striker utama. Bahwasanya Manchester United mencari striker baru ini kan juga sudah banyak diketahui rencana ini, tapi Ruben Amorim tetap membawa Rasmus Højlund, artinya ya dia memang membuka kemungkinan untuk hal tersebut. Dan kalaupun Rasmus Højlund lepas dari Manchester United ya jelas ya, maka hanya ada Benjamin Sesko dan juga Joshua Zirkzee, karena dikabarkan oleh Matteo Moreto ya, Manchester United ini mempertimbangkan Joshua Zirkzee ini pemain yang sangat penting dan tidak ada keinginan untuk melepasnya. Sang pemain juga ingin stay di Manchester United. Nah, gue melihat sebenarnya situasi dari Rasmus Højlund ini ya tentu saja ada faktor teknis, tapi lebih ke faktor finansial juga ya, dimana Manchester United ini outcome-nya ataupun pengeluarannya ini cukup tinggi ya kan di musim panas ini. Belum ada perimbangan dari sisi pemasukan, masih sulit sekali. Salah satu hal yang diharapkan tentu saja dari Marcus Rashford, tapi kan tidak terjadi. Nah, mereka juga harus mencari kantong-kantong lain ini untuk diisi dari pemasukan ya kan. Dan gue melihat salah satunya Manchester United melihat dari sisi Rasmus Højlund, sehingga mereka akan upayakan, tapi ternyata belum ada kepastian juga ya. Sama seperti situasi yang Sancho dan juga Garnacho. Tapi ini menarik, menurut gue situasinya akan sangat dinamis. Gue sendiri memprediksi keadaannya berbeda ya antara Rasmus Højlund, Sancho dan juga Garnacho. Kita lihat akan seperti apa. Kalau ada update-update lagi, insya Allah akan gue sampaikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.